Mulai ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, seperti biasa ya, pagi hari ini bersama saya Irsan Perdana Putra dalam program Morning Talk kita. Jadi untuk pembahasan hari ini kita akan menganalisa pergerakan harga baik secara fundamental dengan melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini, termasuk juga kita akan analisa pergerakan harga secara teknikal analisa. Dan ada beberapa instrumen yang akan kita analisa ya. Ada Euro USD, GBP USD, kemudian USD Japanese Yen, minyak mentah, kemudian juga harga emas. Untuk teman-teman nanti yang ingin request untuk analisa instrumen perdagangan, silakan diketik di kolom chat. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang telah hadir di ruang GK Invest, kemudian yang mengikuti dan menyaksikan dari Zoom dan juga channel YouTube GK Invest Indonesia. Saya ucapkan selamat bergabung dan saya doakan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat hari ini. Baik, langsung aja kita melihat data ekonomi untuk hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Ya, untuk sesi Asia pagi hari ini memang kalau kita melihat dari data ini minim ya, data yang dirilis. Bahkan kalau kita melihat dari jam 10 sampai dengan nanti siang sampai jam 12, untuk sesi Asia tidak ada lagi data-data yang dirilis ya. Artinya kita langsung coba masuk ke sesi Eropa untuk nanti sore ya. Ya, di sesi Eropa nanti tepatnya pukul 14.30 ini akan ada data indeks manajer pembelian PMI dari Jerman ya untuk bulan Juni. Dan kalau kita lihat teman-teman untuk PMI ini diprediksi memang di atas 50 ya, yang artinya ini bagus sebenarnya ya dari pembacaan ekonomi di kawasan Jerman. Nah, namun kalau kita melihat dari angka sebelumnya di 54,8 ya, untuk forecast bulan Juni ini diprediksi lebih kecil daripada bulan sebelumnya. So nanti jam 14.30 kita tunggu rilis dari PMI manufaktur di Jerman ini, apakah lebih besar daripada forecast di atas 54 atau lebih kecil daripada forecast atau di bawah 54 ya. Data yang lebih besar ini artinya positif euro ya, karena memang Jerman menggunakan mata uang euro, dan data yang lebih kecil artinya negatif ya untuk pergerakan euro. Lagi untuk data ini pengaruhnya termasuk medium sampai dengan high impact ketika datanya nanti dirilis. Kemudian di jam 3 sore atau juga di jam 15 waktu Indonesia Barat ini juga ada data yang sama, indeks manajer pembelian ya untuk PMI manufaktur di bulan Juni, namun ini lebih menyeluruh di kawasan euro. So kalau kita melihat untuk datanya, untuk forecastnya bulan Juni diprediksi lebih kecil daripada data sebelumnya di angka 54,6 ya. Forecast bulan Juni hanya di kisaran 53,9. Sekali lagi untuk data ini juga masih akan mempengaruhi secara signifikan juga untuk pergerakan euro, di mana jika datanya nanti lebih besar di atas 53,9 ini juga positif ya untuk pergerakan euro, dan data yang lebih kecil ini artinya juga negatif untuk pergerakan euro. Masih di sesi Eropa, namun untuk negara Inggris ya, nanti sore di jam 15.30 ini juga ada data yang sama, PMI manufaktur di Inggris ya untuk bulan Juni. So, kalau kita lihat dari data sebelumnya dan forecast ini masih diprediksi sama 54,6 ya. Dan ya kita lihat nanti seberapa signifikan perbedaan antara rilis dengan forecastnya. Semakin signifikan perbedaan dari rilis terhadap forecastnya, maka semakin signifikan juga nanti pengaruhnya terhadap pergerakan sterling atau GBP. So, kita lihat nanti rilisnya lebih besar daripada 54,6 atau lebih kecil. Data yang lebih besar juga positif ya terhadap GBP, dan data yang lebih kecil artinya juga negatif ya untuk GBP. Ya, kemudian untuk nanti malam di jam 19.30 ini juga ada data terkait dengan klaim pengangguran awal ya untuk Amerika Serikat. Jadi untuk data nanti malam sesi Amerika, data dari klaim pengangguran awal ini cukup signifikan juga akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar ya.
So, kalau kita melihat untuk data sebelumnya di minggu lalu untuk klaim pengangguran awal ini di angka 229.000 dan untuk prediksinya sedikit mengalami penurunan di angka 227.000. Ya, untuk data ini akan berpengaruh signifikan jika nanti rilis dari data ini juga signifikan ya terhadap forecast-nya. Jadi kalau lebih tinggi atau lebih rendah cukup jauh daripada 227.000 itu juga akan mengalami pergerakan indeks dolar dan pasangannya secara signifikan. Namun jika nanti datanya masih dirilis di angka atau di kisaran yang sama, saya pikir untuk pengaruhnya akan menjadi medium impact ya. Nah, kemudian yang menjadi fokus pasar juga untuk nanti malam di sesi Amerika Serikat akan ada pidato dari atau testimoni dari Powell ya, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Di jam 9 malam ini akan menjadi fokus pasar pada hari ini. Untuk kita nantikan apa testimoni yang akan disampaikan oleh The Fed ya terkait dengan moneter di Amerika Serikat. Mungkin juga yang akan dibahas adalah tentang kebijakan suku bunga selanjutnya, karena memang sekarang tingkat inflasi di Amerika Serikat sudah termasuk inflasi yang tertinggi ya sejak 40 tahun terakhir. Itu kita nantikan nanti untuk pidatonya jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan data yang terakhir adalah data inventory minyak mentah, persediaan minyak mentah dunia yang akan dirilis jam 10 malam atau jam 22 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat untuk inventory ini pastinya akan mempengaruhi sedikit banyak pergerakan harga minyak ya, di mana jika nanti datanya lebih kecil daripada perkiraan minus 0,56 juta ya, ini artinya positif ya untuk pergerakan harga minyak, dan jika nanti persediaan ternyata lebih besar atau lebih tinggi daripada forecast di minus 0,56 juta, ini artinya negatif untuk pergerakan harga minyak mentah. So, ini ya untuk data hari Jumat. Jadi ada beberapa fokus pasar. Nanti siang di sesi Eropa ada data terkait PMI manufaktur di Jerman untuk kawasan Eropa. Kemudian juga jam 15.30 ada data PMI manufaktur juga untuk kawasan Inggris ya, yang pastinya akan mempengaruhi GDP. Dan untuk nanti malam ini ada testimoni pidato dari The Fed ya, Gubernur The Fed Powell ya. Dan juga yang terakhir adalah inventory minyak mentah. Yaitu dari data ekonomi. Selanjutnya kita akan analisa pergerakan harga secara teknikal analisa, dan kita mulai dengan menganalisa pergerakan dari indeks dolar. Baik, untuk indeks dolar pagi hari ini berada pada kisaran 104.1 ya, dimana kalau kita lihat memang dalam beberapa hari terakhir dari hari Senin kemarin pergerakan harga masih konsisten berada pada kisaran 104 ini ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin sempat naik ke level yang lebih tinggi ya dalam minggu ini di kisaran 104.9, dan semalam pergerakan harga dari indeks dolar ini sempat juga menyentuh level terendahnya di kisaran 103.8. Namun kalau kita melihat secara garis besar, sekali lagi untuk pergerakan dari indeks dolar ini masih berada di atas garis uptrend line. Artinya pergerakan dari indeks dolar ini masih konsisten dalam kondisi uptrend ya, ditambah dengan optimisme dari The Fed yang akan menaikkan suku bunga secara agresif, yang artinya juga ini akan mengangkat lagi pergerakan harga indeks dolar ya. Jadi kalau saya lihat dalam jangka panjang indeks dolar masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Namun pasti akan ada koreksi harga. So kalau kita lihat untuk level-level supportnya, kita bisa pakai level terendah di tanggal 16 Juni kemarin sebagai support harganya di kisaran 103.4 ya, dan kemungkinan akan menjadi target penurunan ya untuk hari ini. Kalau saya lihat kemarin ya, ini ada tekanan dari seller yang cukup dominan, tandai dengan candlestick bearish yang cukup besar volumenya, yang kemungkinan besar ini akan berlanjut ya sampai dengan hari ini. Namun sekali lagi ini fasenya hanya fase koreksi harga. Secara garis besar, pergerakan harga mungkin akan pullback lagi setelah menyentuh support harganya.
Jadi ini adalah support harganya 103.4 dan target penurunan ya kalau saya lihat. Dan untuk resisten harga kita bisa lihat level 105 sampai dengan 105.7 sebagai harga tertingginya pada tanggal 15 Juni kemarin, dan berfungsi juga sebagai resisten harga untuk saat ini. Jadi ini range-nya untuk indeks dolar. Sekali lagi untuk hari Kamis ini kecenderungan pergerakan harga masih terkoreksi yang menuju ke supportnya. Untuk level support ada di 103.3 dan resisten ada di kisaran 105. Kita langsung masuk ke pasangan mata uang. Untuk mata uang yang pertama, pasangan mata uang yang pertama kita analisa Euro USD. Yes, Euro USD pagi hari ini berada di kisaran 1.0570 ya. Dimana kalau kita melihat memang pada tanggal 21 Juni kemarin sempat menyentuh level terendahnya di kisaran 1.0470. Dan setelah menyentuh level tersebut pergerakan kembali naik ya, terjadi rejeksi dari buyer hingga mengangkat lagi harga tertinggi kemarin di kisaran 1.0603 ya untuk tertinggi semalam. Dan kalau kita melihat area tersebut ini hampir sama ya, kurang lebih sama dengan harga tertinggi sebelumnya di tanggal 16 Juni. Jadi untuk saat ini untuk rate dari Euro USD masih tertahan pada level resisten. Namun kalau kita melihat kecenderungan indeks dolar yang berpotensi hari ini mengalami koreksi harga, maka saya lihat untuk euro pun secara teknikal ini masih berpotensi untuk mengalami kenaikan atau terjadi koreksi positif dari tren penurunannya. Jadi kalau kita melihat secara garis besar memang Euro USD ini akan berlawanan ya pergerakannya dengan indeks dolar. Dan kalau kita lihat memang pergerakan harga saat ini berada pada kondisi downtrend, tren besarnya. Ini ditandai dengan grafik yang masih konsisten di bawah dari downtrend line. Nah sekarang fase dari Euro USD ini masuk ke fase koreksi positif ya. Dan kalau saya lihat pergerakan hari ini sekali lagi masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke level resisten terdekatnya. Dimana kalau kita mengacu pada harga tertinggi pada tanggal 9 Juni kemarin, level 1.0630 akan menjadi tahanan untuk resisten dari Euro USD hari ini. Jadi ini ya level resisten atau mungkin juga akan menjadi target kenaikan untuk Euro USD 1.0640. Sekali lagi cenderungan pergerakan harga dari gelombang-gelombang di tren kecilnya masih konsisten uptrend ya. Gelombang pertama di tanggal 16 Juni, gelombang kedua di tanggal 22 Juni kita bisa tarik garis ke sini. Artinya tren pendeknya, tren kecilnya koreksi positif ya. Dan untuk support harga kita bisa pakai harga terendah kemarin di kisaran 1.0460 sebagai support harga. Ya, support harga yang terdekat untuk Euro USD hari ini. Dan tentu saja untuk data PMI nanti sore jam 3 nanti ini sedikit banyak akan mempengaruhi pergerakan Euro USD ya. Tergantung seperti apa nanti rilisnya. Jika data dirilis positif, maka kemungkinan besar akan ada kenaikan lagi untuk euro ya, sampai ke level resisten selanjutnya. Dan jika mungkin nanti data yang dirilis ternyata negatif, ya artinya untuk pergerakan euro akan terkoreksi lagi menuju ke support berikutnya. Kita tunggu nanti untuk data dari kawasan euro ya. Untuk pagi sampai dengan sore hari nanti saya lihat kecenderungan pergerakan harga akan menuju ke resisten atau naik ya. Yes, kalau kita melihat dari harga tertinggi pada tanggal 9 Juni kemarin, ini juga bertepatan pada garis downtrend line, garis biru ini. Jadi kalau kita melihat secara teknikal, memang level 1.0640 akan menjadi tahanan kuat karena ada dua resisten yang menghambat kenaikan dari Euro USD, atau mungkin di sini akan menjadi area supply yang cukup banyak juga. Jadi di sini ya level resisten kuatnya. So untuk pergerakan selanjutnya kita lihat apakah berhasil di breakout level resisten ini atau downtrend line ini untuk Euro USD berpotensi untuk berbalik arah dari tren penurunannya. Kita lihat ini level kuncinya ya. Selagi pergerakan harga masih di bawah 1.0640, saya pikir untuk pergerakan euro masih dalam kondisi downtrend.
Namun beda halnya jika nanti level tersebut 1.0640 berhasil di break up, kemungkinan besar ada potensi untuk Euro USD berbalik arah. Itu ya untuk Euro USD hari ini kesimpulannya, pergerakan masih berpotensi untuk naik dalam fase koreksi positif. Baik, selanjutnya kita analisa untuk GBP USD. Ya, pagi hari ini untuk GBP USD berada pada rate 1.2250-an, di mana kalau kita melihat memang dalam beberapa hari terakhir pergerakan dari GBP atau sterling ini masih stabil ya, berada pada kisaran 1.22 sampai 1.23. Ini adalah range dalam beberapa hari terakhir ya. So kalau saya lihat untuk GBP pun hari ini sama, karena nanti sore jam 15.30 ada data PMI yang akan dirilis ya. Untuk data nanti pastinya akan mempengaruhi juga untuk pergerakan sterling. Ya, jika nanti datanya positif, kemungkinan besar untuk sterling akan melanjutkan kenaikan juga sampai ke level resisten. Kalau kita melihat memang ini ada resisten yang paling dekat di kisaran harga tertinggi kemarin 1.2310 ya. Namun kalau kita mengacu pada harga tertinggi sebelumnya yang akan menjadi resisten kuatnya itu ada di kisaran 1.2400 ya. Ini adalah harga tertinggi pada tanggal 16 Juni dan sekaligus juga kalau kita melihat downtrend line ya, level tersebut akan menjadi area supply atau area resisten yang cukup kuat nantinya menahan kenaikan dari sterling. Ya, kondisi tren sama seperti euro ya, masih berada di bawah garis downtrend line, artinya untuk tren dari sterling ini masih downtrend. Jadi sekarang masuk ke fase konsolidasi ya, kita lihat untuk rilis data nanti. Jika datanya positif, kemungkinan besar akan mengangkat harga sterling sampai ke level resisten ini 1.2400, dan jika nanti datanya negatif, kita lihat ya untuk level support terdekat ada di kisaran 1.2160-an sampai level 1.2040-an ya. Ini adalah support terdekatnya yang mungkin akan menjadi tahanan bawah untuk penurunan dari sterling. Ya, sekali lagi untuk pergerakan saya pikir masih akan bermain pada range yang kecil menunggu data nanti sore dirilis. Kita lihat nanti untuk hasil rilisnya. Untuk teman-teman yang memanfaatkan trading sterling hari ini, saran saya teman-teman tunggu pergerakan harga sampai ke level support di kisaran 1.2040 untuk ambil posisi buy, atau jika teman-teman ingin mengambil posisi sell mengikuti tren besarnya, teman-teman bisa tunggu di kisaran harga 1.2400. Tetap ya, manajemen risiko harus diterapkan. 30-50 pip untuk stop loss. Oke, selanjutnya kita coba analisa untuk USD Japanese Yen. Yap, kemarin ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2022, Yen mencapai level tertinggi selama 20 tahun terakhir. Ini di kisaran 136.5. Ya, memang beberapa waktu sebelumnya pergerakan harga tertahan pada level resisten 135.4, namun di tanggal 21 Juni kemarin ini berhasil di break up lagi ya, dan membentuk harga tertinggi baru di kisaran 136.5. Dan setelah pergerakan harga mencapai level tersebut pagi hari ini, untuk yen terkoreksi sampai dengan level 135.3. So, kalau kita melihat teman-teman dari kondisi market sekarang ya, kondisinya masih kuat untuk naik ya. Masih kuat untuk naik atau strong bullish ya, ditandai dengan kalau kita melihat dari pergerakan harga secara teknikal, untuk yen ini masih konsisten berada di harga tertingginya sekaligus juga berada di atas garis uptrend line. Ini banyak banget uptrend line-nya, ada 2 bahkan. Jadi memang untuk yen sekarang masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya, walaupun kalau kita melihat
fasenya sekarang masuk ke fase koreksi, dan untuk koreksi harga tentu saja dipengaruhi oleh pidato Powell nanti malam terkait dengan dolar ya. Jadi kalau kita lihat nanti pidatonya positif untuk dolar ya, saya lihat untuk yen pun akan kembali naik ya, atau akan kembali melemah rate-nya terhadap dolar. Namun jika nanti ada nada yang negatif dari Powell, saya pikir untuk USD yen ini kemungkinan besar akan terjadi koreksi harga ya, yang cukup signifikan juga. Nah, untuk level-level support terdekat hari ini yang mungkin akan tercapai ya, ini level 134.5 adalah level support terdekatnya, di mana harga terendah ini pernah terjadi pada tanggal 19 Juni kemarin. Jadi ini adalah support terdekat yang menjadi tahanan bawah dari yen untuk hari ini. Dan sebagai resisten harga, kita bisa mengacu pada harga tertinggi kemarin di tanggal 21 Juni di kisaran 136.60 ya. Ini adalah resisten untuk saat ini. Dan jika resisten ini berhasil di break up lagi, maka untuk target kenaikan selanjutnya di resisten kedua ini ada di kisaran 137.1. 137.1 ini saya udah cek, ini adalah harga tertinggi di tahun 2001 ya. Tahun 2001 bulan September. Nah, jadi 137.1 adalah resisten selanjutnya jika level 136.6 berhasil di break up lagi ya. Untuk kita lihat untuk sekarang yang pasti pergerakan harga masih akan bermain dalam range ini. Sekali lagi support terdekat ada di kisaran 134.5 dan untuk resisten ada di kisaran 136.6. Cenderungan pagi hari ini kalau kita melihat dari pergerakan harga mungkin akan terkoreksi sampai ke level support terdekat ya. Untuk support tempatnya ini ada di kisaran 131.6. Level tersebut merupakan harga terendah pada tanggal 16 Juni sekaligus juga level support pada garis uptrend. Jadi untuk support kuat, support yang paling signifikan, area demand yang cukup baik untuk kalau kita mau ambil posisi buy, saran saya tunggu pergerakan sampai ke level ini 131.5. Ada pertanyaan dari YouTube ya, Purwanti, untuk analisa emas hari ini gimana trennya? Ya, nanti kita akan bahas untuk emas ya setelah minyak mentah. Oke ya, jadi ini untuk yen. Kita lanjut ke analisa komoditi. Untuk yang pertama adalah analisa minyak mentah dunia. Ya, dalam beberapa hari terakhir, sejak tanggal 14 Juni kemarin, ya pergerakan harga minyak cukup jauh ya terkoreksi. Sampai dengan pagi hari ini, harga minyak dunia berada di level 103.5. Mana kalau kita melihat untuk level terendahnya dalam beberapa minggu terakhir, itu ada di kisaran 101.9 dan merupakan juga harga terendahnya kemarin ya. Itu kalau kita melihat secara teknikal, memang level 102 ini merupakan area support atau harga terendah yang pernah terjadi pada tanggal 11 Mei. Ya, kalau kita buka di time frame 4 jam, ini terlihat jelas ya bahwa level ini, level 102 pernah terjadi pada tanggal 11 Mei dan masih menahan untuk penurunan harga minyak saat ini ya. Memang terjadi rejection dari buyer yang cukup signifikan kemarin ya, mengangkat harga minyak sampai level 106 107 ya. Namun kembali ditekan oleh seller ya, sehingga membuat harga minyak ini kembali turun sampai mendekati level terendah dalam beberapa hari terakhir, bahkan mendekati harga terendah kemarin ya. Nah, untuk kecenderungan pergerakan harga minyak hari ini saya lihat masih akan bermain di kisaran support harga ya. Mana untuk saat ini memang yang menjadi tahanan masih di kisaran 102 ya. Namun kalau kita melihat dari pergerakan kemarin walaupun belum breakout, ini sudah ada terjadi break di level support. Artinya memang area demand-nya di sini sudah mulai melemah. Yang berpotensi untuk hari ini bisa menekan lagi pergerakan harga minyak dunia. Jadi kalau kita melihat hari ini bermain di area support bahkan bisa turun lebih dalam. Kalau kita mengacu pada harga
terendah lagi sebelumnya. Kita flashback pada tanggal 10 Mei 2022. Harga 98 ya. Ini pernah menjadi gelombang terendahnya pada tanggal tersebut. Artinya untuk level support selanjutnya, jika level 102 ini berhasil di breakout, maka target penurunan saya lihat bisa ke level ini ya. Ke level 98. Jadi ini adalah support harganya yang cukup signifikan juga untuk hari ini. Tentu saja untuk data inventory nanti malam jam 10 ini akan mempengaruhi pergerakan harga minyak, di mana jika datanya nanti lebih kecil, inventory ternyata berkurang, ya tentu pergerakan harga minyak akan kembali ke tren besarnya. Tren besar masih naik ya. Namun jika nanti ternyata persediaan lebih besar daripada perkiraan, maka akan ada koreksi harga. Ya, yang pasti untuk saat ini range pergerakan di 98 sebagai support harga sekaligus juga area belinya, dan untuk resisten harga kita bisa mengacu pada harga tertinggi kemarin di kisaran 107 ya. 107 ini bisa kita pakai sebagai resisten atau area jual untuk hari ini. Ya, sampai dengan nanti malam sebelum data dari inventory dirilis. Sekali lagi 98 support harga dan 107 sebagai resisten. Kecenderungan pergerakan harga minyak hari ini downtrend. Yap, ini ada banyak permintaan dari teman-teman ya untuk analisa emas dari Bu Eni Purwanti dan juga Bu Triyanti. Oke, kita lanjut ke analisa yang terakhir ya, analisa harga emas. Dan teman-teman mungkin yang mau request untuk analisa, silakan ketik aja di kolom chat ya. Nanti kita bahas untuk analisanya setelah harga emas ini. Yes, harga emas untuk hari ini, untuk pagi hari ini berada di kisaran 1834, mana kalau kita melihat pergerakan harganya kemarin di pagi hari sempat turun sampai ke level 1824 sebagai support harganya, harga terendah kemarin. Dan sebelum pidato Powell, kita lihat pergerakan harga ini sempat naik sampai ke level 1847, harga tertingginya semalam ya. Dan kemarin juga sempat kita analisa bareng-bareng bahwa memang ada potensi untuk pergerakan harga emas ini mencapai level ini, 1847. Dan setelah mencapai level resisten ini, 1847, pagi hari ini kita lihat pergerakan harga emas terkoreksi lagi, ya, berada di kisaran 1834, dan memang level 1820, 1830, 1840 ini udah jadi range pergerakan harga emas di minggu-minggu terakhir ya. Dan kalau kita melihat untuk kecenderungan pergerakan harga emas hari ini, ya saya lihat untuk tekanan sellernya juga cukup besar ya, menandakan bahwa memang mungkin untuk pagi sampai dengan sore hari nanti masih akan ada tekanan untuk harga emas. Paling tidak kalau kita mengacu pada support sebelumnya, tekanannya mungkin akan sampai ke level 1824. Ini adalah support terdekatnya nih. Dan yang pasti untuk nanti malam ya, testimoni dari Powell jam 9 malam ini akan mempengaruhi juga secara signifikan ya untuk pergerakan harga emas. Saya lihat jika nanti prospek suku bunga memang akan agresif dilakukan oleh The Fed, maka mungkin akan menjadi tekanan yang cukup besar juga untuk pergerakan harga emas. Namun jika nanti nadanya negatif, ini akan menjadi trigger untuk pergerakan harga emas ini kembali naik. Karena kalau kita melihat secara tren besar ya teman-teman, emas ini masuk ke pola, kalau kita ngomongin pola chart, ini masuk ke pola channel ya, dimana udah beberapa waktu yang lalu kita bisa mengacu pada harga terendah 15 Mei kemarin sebagai support harganya di gelombang pertama, kemudian harga naik sampai ke gelombang tertinggi yang pertama di tanggal 24 Mei, dan ada gelombang tertinggi kedua di tanggal 2 Juni, ada gelombang tertinggi ketiga di tanggal 12 Juni, dan setelah itu pergerakan harga turun ya sampai level 1805, ini gelombang terendah kedua pada tanggal 14 Juni. Dan kalau kita tarik garis trend line ya jelas gelombangnya masih terlalu meninggi ya, artinya secara tren ini tren dari emas kalau kita melihat tren besarnya masih kondisi uptrend. Nah, jadi walaupun nanti terkoreksi, saya lihat ini akan ada tahanan untuk penurunan dari harga emas. Untuk yang saat ini, untuk hari ini memang untuk tahanan terdekatnya atau supportnya ada di kisaran 1824, harga terendah kemarin. Namun kalau kita berkaca pada garis uptrend line ini, maka untuk support yang cukup signifikan, support yang cukup kuat ini ada di kisaran 1815.
Selain dari harga terendah pada tanggal 16 Juni, 18.15 ini juga merupakan support harga pada garis uptrend line. Jadi di sini adalah support kuatnya untuk harga emas. Kita lihat apakah pergerakan harga masih konsisten bermain di atas dari uptrend line ini atau dalam pola channel ini. Kalau pergerakan harga masih kondisinya bermain pada area up channel, artinya secara tren besar harusnya masih naik. Ya. Kalau kita lihat dari pola ini mungkin akan ada penurunan seperti ini, dan selanjutnya pergerakan harga akan melanjutkan kenaikan ke ini. Ya, harusnya ya kalau kita lihat dari pola up channel ini. Namun sekali lagi kita tunggu seperti apa nanti pidatonya dari Powell, yang pastinya pidato tersebut akan mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. Jika nanti pergerakan harga ternyata bisa membreakdown dari garis uptrend line ini, maka harga emas berpotensi mengalami pelemahan yang lebih dalam ya, ke support-support selanjutnya. Namun yang pasti sekali lagi hari Kamis ini untuk range kecil pergerakan harganya sebelum Powell berpidato, saya pikir 18.25 bisa kita pakai ya, sebagai support sekaligus juga area belinya, dan 18.47 adalah area resisten sebagai area jual kita hari ini. Ini range kecilnya ya. Range besar sekali lagi 18.15 sebagai support signifikan dan 18.57 ya. Ini adalah harga tertinggi pada tanggal 16 Juni, akan menjadi range besar untuk hari ini. Cenderungan pagi hari ini saya lihat masih akan ranging ya, atau stabil di kisaran 18.20 sampai dengan 18.30. Ada request juga ya untuk Euro Japanese Yen. Untuk Pak Omin Yen ya. Coba lihat. Ya, Euro Japanese Yen atau Euro Yen ya. Kalau kita ngelihat untuk pagi hari ini berada di kisaran 143.2, dan beberapa hari yang lalu saya sudah buatkan pola chart ya untuk Euro Japanese Yen ini. Jadi kalau kita mengacu pada pola chart ini bentuknya rising wedge ya, segitiga yang mengerucut namun menanjak ke atas. Jadi kalau kita melihat secara tren ya, gelombang pertama terendahnya tanggal 17 Maret, gelombang tertinggi pertama di tanggal 25 Maret, kemudian gelombang terendah kedua pada tanggal 12 Mei, dan gelombang tertinggi kedua dari tanggal 18 Juni ya, dan gelombang terendah ketiga ada di tanggal 16 Juni. Jadi kalau kita tarik garis dari gelombang terendah dan gelombang tertingginya, maka terbentuk pola seperti ini, rising wedge ya. Dan ini menandakan bahwa memang untuk kondisi tren dari Euro Japanese Yen masih kondisinya uptrend. Kalau kita mengacu pada harga tertinggi ini ya, di garis dari uptrend line ini, maka untuk kenaikan masih mungkin terjadi ya untuk hari ini, mana kalau kita melihat untuk level resistennya yang menjadi tahanan atasnya ada di kisaran 145.5. Walaupun saat ini tertahan ya, kalau kita lihat masih tertahan ini di harga tertinggi sebelumnya tanggal 8 Juni kemarin, pernah menjadi tahanan atasnya dan masih tertahan sampai saat ini. Kita belum tahu apakah level ini berhasil di break up lagi, apakah ini akan membentuk pola double top. Kita lihat nanti seperti apa. Yang pasti sekarang pergerakan harga masih konsisten berada di level tertinggi, yang kalau kita lihat secara tren masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi untuk Euro Yen hari ini saya lihat masih berpotensi untuk lanjut naik ya. Lalu nanti ada konfirmasi di level ini terjadi double top yang ditandai dengan candle seller yang cukup besar. Kita lihat nanti. Ini juga pastinya akan dipengaruhi oleh data dari PMI Euro. Kalau datanya mungkin negatif, karena terjadi koreksi di level ini. Jika nanti ternyata data dari PMI Euro negatif, saya pikir untuk pergerakan Euro Japanese Yen masih berpotensi untuk lanjut naik ke level 145.50-an. Itu ya. Semoga membantu, Pak. Ya, silakan teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom chat.
Mungkin juga ada pertanyaan dari teman-teman dari ruang GK Invest, silakan. Baik, terima kasih juga Pak Oiming Dan ya. Terima kasih banyak. Semoga membantu ya analisanya ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, untuk analisa hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juni saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan harapan saya bisa jadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang telah menyaksikan baik dari YouTube, dari Zoom, dan juga dari ruangan GK Invest. Kita akan bertemu lagi pada analisa market selanjutnya. Oke, pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, salam profit, thank you.